Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi kuliah tentang Al-Islam, yang dimana bertemakan tentang prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu hukum. Nah, awalnya saya akan menjelaskan dulu nih apa yang dimaksud dengan prinsip itu sendiri. Menurut kata istilah, prinsip itu adalah suatu dasar atau permulaan atau disebut juga aturan pokok. Dan pengertian secara terminologinya, secara istilah adalah suatu kebenaran secara universal yang dimana berkorelasi untuk hukum beserta cabang-cabangnya. Nah, jadi kita masuk lagi prinsip dari hukum Islam ini atau prinsip Islam itu ada berapa macam? Ada dua, yaitu adanya prinsip secara khusus dan ada prinsip secara universal. Nah, yang prinsip secara universal ini terbagi lagi berapa macam. Nah, salah satunya itu adalah prinsip tauhid, prinsip suatu kebebasan, prinsip ma'ruf nahi mungkar, yaitu ada prinsip suatu kebebasan dan suatu prinsip keadilan. Nah, baiklah, itu yang maksud dengan suatu prinsip. Nah, jadi kita masuk lagi penjelasan tentang bagaimana korelasi ke dalam prinsip dan ajaran Islam dalam ilmu hukum itu sendiri. Kaitan dengan masalah prinsip ajaran Islam ini, kita akan menjelaskan ada tiga. Yang pertama yaitu hukum pidana, yang kedua hukum perdata, dan yang terakhir adalah hukum tata negara. Nah, jadi bagaimana korelasinya? Yang pertama kita jelaskan dulu tentang masalah hukum pidana ini. Hukum pidana kalau menurut istilah kata Islam atau menurut hukum Islam disebut juga dengan istilah namanya jinayah. Nah, jinayah ini juga sama dengan arti hukum pidana atau dengan delik suatu tindakan melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, jadi pengertian kalau menurut ajaran Islam itu sendiri adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, baik itu harta, benda maupun jiwa dan raga seseorang. Nah, dalam hukum pidana Islam ini tersebut juga terdapat tiga unsurnya. Yang pertama yaitu hukum itu sendiri adalah merupakan produk Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah di mana hukum ini dibuat untuk seorang yang melanggar aturan itu sendiri, dan yang ketiga adalah hukum itu bertujuan untuk memberi keselamatan pada umat. Nah, itu dia. Terus bagaimana nih korelasi antara prinsip ajaran Islam ini tadi dengan ilmu hukum itu sendiri? Nah, korelasi itu salah satu yang terdapat dalam Al-Quran yang sudah dijelaskan bagaimana tindakan yang sesuai dengan masalah ilmu hukum ini. Salah satu tindakan itu adalah melakukan suatu pencurian, membunuh seseorang, atau melakukan suatu tindakan zina. Nah, ini sudah diatur dengan ajaran Islam dan juga sudah diatur dengan ilmu hukum pidana itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi tentang masalah korelasi antara ajaran Islam dengan hukum perdata. Nah, di sini di mana hukum perdata kalau menurut hukum ajaran Islam itu adalah yang berhubungan dengan orang perseorangan atau disebut juga dengan muamalah. Nah, dalam ajaran ini juga sudah ditentukan dalam ketentuan Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana juga dengan korelasi dengan hukum perdata? Di sini adalah mereka sudah mengatur tentang masalah harta warisan, wasiat, zakat, dan juga masalah pernikahan. Nah, yang ketiga yaitu saya menjelaskan masuk tentang hukum tata negara. Hukum tata negara ini ketika kita berbicara pasti berhubungan dengan masalah kenegaraan itu sendiri, baik itu masalah bentuk, struktur dan negara itu sendiri, bahkan terdiri dari rakyat-rakyat di dalam negara itu sendiri. Juga diatur bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintahan itu sendiri. Nah, terus apa prinsip yang berhubungan dengan ajaran Islam dan juga dengan hukum tata negara ini? Nah, yang mengaturnya itu ada beberapa macam prinsip, yaitu salah satunya tentang prinsip amanah, tentang prinsip musyawarah, tentang prinsip tentang mengatur penegakan hak asasi manusia, dan juga prinsip tentang masalah tentang kebebasan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Tapi untuk mempersingkat waktu saja, saya hanya menjelaskan begini saja. Jadi pada faktor tujuan dari prinsip ajaran Islam dengan ilmu hukum ini itu sangat berkorelasi. Kenapa? Karena di negara kita itu sendiri sumber hukum yang terdapat dalam negara kita salah satunya adalah sumber hukum Islam. Nah, sumber hukum Islam ini terdapat dari Al-Quran, hadis, dan ijma'. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.